Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer Sanair terkait dengan regulasi baru P3K 2023 yang menguntungkan seluruh honorer. Nah, di sini disampaikan bahwa Menteri Pan RB siapkan regulasi baru P3K 2023. Nah, tentunya Bapak Ibu, apa dan bagaimana terkait dengan regulasi baru P3K 2023 ini, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kementerian Pan-RB siapkan regulasi P3K 2023 untuk honorer. Apakah guru lulus passing grade termasuk? Tentunya ini adalah satu pertanyaan yang mesti kita ketahui apa kira-kira jawabannya. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, tengah menyiapkan regulasi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja 2023 untuk honorer. Regulasi khusus ini tujuannya agar 80% formasi P3K 2023 untuk honorer bisa terisi maksimal. Maka suatu hal yang wajar kalau program ini harus ditangani serius oleh pemerintah melalui Menpan RB dengan menerbitkan regulasi terbaru terkait dengan rekrutmen P3K 2023 supaya kuota yang telah ditargetkan 80% ini untuk formasi honorer. Regulasi itu pun dipertanyakan Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia FGHN LPSI Heti Kustrianingsih. Tentunya yang ditanya di sini adalah apakah ada hubungannya dengan para guru yang telah lulus passing grade. Kira-kira untuk lulus PG tanpa formasi P3K 2021-2022, masuk enggak ya? Soalnya cukup banyak P1 atau prioritas 1 enggak masuk pendataan tenaga non-aparatur sipil negara, Badan Kepegawaian Negara atau BKN pada tahun 2022. Ini kata Heti kepada jpnn.com pada hari Senin 21 Agustus semalam. Tentunya ini adalah satu hal yang wajar yang dipertanyakan oleh Ketua Forum ini untuk guru lulus passing grade. Tentunya ini bermaksud supaya para honorer yang telah lulus ini tanpa formasi yang sampai sekarang belum ditempatkan ada pengaruhnya, dalam arti mereka juga bisa terdampak regulasi yang baru ini. Regulasi itu pun dipertanyakan oleh Ketua Forum Guru Honorer Guru Lulus Passing Grade FGHN LPSI Heti Kustrianingsih. Nah, tentunya terkait dengan hal ini, ya, suatu hal yang wajar kalau ditanya Bapak Ibu ya, karena memang nasib para guru yang telah lulus passing grade formasi P3K 2021-2022 ini memang masih banyak, dan supaya ada ketentuan atau kejelasan terkait dengan nasib mereka. Beliau berharap regulasi khusus itu lebih berpihak kepada guru P1 yang tersisa 62.000 lebih dan tidak bisa terakomodasi seluruhnya dalam rekrutmen P3K Guru 2023. Jadi itu juga galau karena dia dan cukup banyak para P1 tidak masuk database BKN. Mereka hanya masuk database P1 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Semoga ketika regulasi turun tidak menyulitkan P1
Katanya data kami di Kemdikbudristek masih bisa digunakan, ucapnya. Heti menilai sudah sewajarnya pemerintah memprioritaskan P1 karena mereka sudah dites berkali-kali dan sudah lulus passing grade. Jangan sampai mereka tercecer lagi karena berubah-ubahnya regulasi. Tahun lalu katanya guru P1 hanya jadi penonton ketika honorer lewat jalur tes observasi dinyatakan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi sekarang guru lulus passing grade berharap ada keadilan untuk P1. Jika guru bahasa Inggris bisa tuntas tahun ini karena adanya regulasi linearitas, maka guru PKWU, prakarya, dan kewirausahaan pun meminta hal serupa, tegasnya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan para PKWU atau guru PKWU ini sepertinya masih banyak dibutuhkan di sekolah-sekolah. Karena ini adalah salah satu jumlah guru atau jumlah les pelajaran di sekolah yang jumlahnya banyak karena ini merupakan satu mata pelajaran yang sifatnya produktif dan bermuara pada keahlian dan keterampilan para siswa. Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SIN KBKN Suharmen mengungkapkan bahwa Kemenpan RB tengah menyiapkan regulasi khusus untuk honorer kategori 2 maupun tenaga non-aparatur sipil negara. Tujuannya untuk mempercepat penyelesaian honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN sehingga formasinya 80% akan dialokasikan untuk mereka. Jadi pelamar umum tetap diberi kesempatan, tetapi dengan alokasi formasi sebesar 20%. Dia juga menegaskan Kementerian Pan-RB, Kepmen Pan-RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2023 yang baru dikeluarkan pada 2 Agustus bukan untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023. Kemenpan RB nomor 571 2023 itu merupakan kebijakan optimalisasi pengisian pada seleksi P3K teknis 2022 yang bertujuan mempercepat penyelesaian honorer kategori 2 dan tenaga honorer non-ASN yang sudah bekerja di pemerintah saat ini. Artinya, kebijakan tersebut diprioritaskan untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non-ASN yang mendaftar pada P3K teknis tahun lalu, bukan tahun ini, kata Deputi Suharmen. Jadi sebelumnya Kemenpan RB menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara atau ASN nasional 2023. Data per 1 Agustus 2023. Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah 493.634 ASN. Alokasi formasi CSN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk P3K. Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 P3K guru, 154.724 P3K tenaga kesehatan, dan 42.826 P3K teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdul Azhar Anas, mengatakan rekrutmen ASN 2023 fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan. Hampir 80% formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan. Bukan berarti mengecualikan formasi lain seperti tenaga teknis dan lain-lain. Juga adalah menjadi prioritas, tetapi karena guru dan tenaga kesehatan merupakan honorer terbanyak, maka suatu hal yang wajar kalau divonis sebagai prioritas. Jadi Anas menambahkan rekrutmen ASN juga dimaksudkan sebagai upaya untuk
seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau yang bisa disebut tenaga honorer. Diketahui jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta dan saat ini dalam proses diaudit BPKP bersama dengan BKN. Jadi pemerintah ujar Anas secara konsisten memberikan afirmasi. Ini menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer juga kepada honorer kedua karena mereka telah mengabdi. Oleh karena itu, tegas Menteri Anas, rekrutmen ASN 2023 ini sebanyak 80% diantaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN atau honorer dan 20% untuk pelamar umum. Itu kesimpulan terkait dengan persentase pelamaran ASN di tahun 2023 tahun ini, 80% untuk honorer dan 20% untuk umum. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.